Selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan tentang menu-menu program media indukasar untuk grosir, yang mana pada sistem grosir untuk tipe stok dan penjualannya beda. Langsung saja saya jelaskan di sini. Saat kita pertama kali membuka program akan tampil tampilan login. Dari login kita masuk. Proses loading ini di dalam sistem yaitu proses backup data waktu pertama kali dijalankan untuk menjaga-jaga jika listrik mati mendadak atau komputer mati mendadak. Di dalam program ini ada 4 menu, di mana ada menu master yang berisi login logout untuk menu logout dan loginnya ganti karyawan, level untuk setting masing-masing karyawan, aksesnya apa saja bisa disetting sini, ganti password untuk mengganti password karyawan masing-masing. Di sini ada menu barang untuk memasukkan, melihat, mencari barang, edit, hapus, tambah stok, kurang stok. Ada menu pelanggan untuk menambahkan data pelanggan, pelanggan yang otomatis nanti bisa diarahkan dengan harga tertentu. Ada juga menu member, ini cocok untuk koperasi yang sistemnya ada wajib belanja atau ada saldo khusus. Seperti pada koperasi sekolah, guru diwajibkan untuk membeli di toko kita, ini masuknya dikasih saldo via member. Supplier ini untuk data-data pengambilan barang kita pada saat proses pembelian. Karyawan untuk menambahkan, hapus data karyawan di sini. Setting level karyawan juga di sini. Terus biaya-biaya, kalau kepengen kita dana operasional toko, kita masukkan biaya listrik, biaya makan karyawan, gaji karyawan bisa dimasukkan di sini juga. Ini untuk tipe-tipe biaya bisa ditambahkan, tapi untuk proses pengurangan transaksi pengurangan saldo untuk pembayaran karyawan lewat back office. Windows ini untuk menampilkan apa aja yang telah terbuka. Terus ada di bagian transaksi ada menu pembelian, yaitu proses untuk kita membeli barangnya apa saja, sistemnya bisa hutang atau cash. Keluar escape. Ini untuk menu penjualan, lewat shortcut F3 juga bisa, manual via input, tekan tombol input. Ini bisa scan barcode barangnya, kalau ada kode barcode-nya, kalau tidak ada bisa kita ketik pencarian. Khusus untuk grosir, di sini ada menu. Ini bisa dipilih kontrol 1, kontrol 2 untuk mengambil, akan kita kasih harga yang eceran atau yang partai atau yang khusus atau partai besar. Atau kita bisa main silang, pengambilan sedikit kita arahkan harga eceran, pengambilan banyak kita arahkan harga partai. Enter, tinggal kita pilih barangnya. Kalau ini enter terus dilewati akan pencarian. Di sini juga ada pencarian barang lagi. Nah, bisa enter. Kalau kepengen pindah harga, ini dilewati dulu sampai posisi quantities di bawah tidak aktif, kontrol 1, contohnya 2. Lalu berikutnya kita bisa milih barang lagi. Untuk keluar escape, untuk menahan bisa pakai perintah, di bawah ini ada
penjelasan untuk tahan. Tahan itu fungsinya jika kita kepengen melayani ke pembeli berikutnya di saat pembeli pertama masih kepengen tambah barang. F9. Untuk transaksi penyimpanan bisa menggunakan F8. Nanti untuk tipe jenis pelanggan bisa untuk cash atau DP, bayar nyicil juga bisa. Tapi kalau untuk non pelanggan harus cash. Oke, selanjutnya di sini ada menu retur. Fungsinya jika ada pelanggan ingin mengembalikan barang atau tukar barang, bisa ditukar dengan barang lain atau ditukar dengan uang. Terus ada retur pembelian, di mana proses retur pembelian ini kita mengembalikan barang dulu ke supplier, habis itu supplier beberapa hari mengganti dari barang yang retur, langsung masuknya via retur terima dari supplier. Bayar piutang ini untuk melihat total piutang dari pelanggan, dan dari sini juga kita bisa untuk bayar piutang pelanggan secara cicil atau langsung lunas. Nanti otomatis di nota akan tampil beberapa jumlah piutangnya sebelum transaksi ditambah hutang setelah transaksi. Untuk menu hutang ini menu yang menampilkan data hutang kita ke supplier. Mutasi barang ini untuk proses pemindahan dari stok gudang ke stok toko agar bisa untuk transaksi, di mana yang untuk transaksi stok yang bisa dikurangi stok yang ada di toko. Untuk kasir ini untuk settingan printer kita yang kita gunakan, di mana printer kita bisa kita pilih dot matrix atau inkjet. Dot matrix ini bisa diarahkan ke thermal, itu juga pakai pilihan yang dot matrix, sementara untuk yang tinta pakai yang inkjet. Ini untuk mengarahkan nama driver, nama printer yang kita gunakan. Umpamanya kita pakai Epson, kita arahkan ke Epson. Ini tergantung dari printer yang terinstall di komputer kita, nanti otomatis listnya akan muncul. Dan di bagian laporan ini khusus untuk printer yang kertas lebar. Kalau kita arahkan ke printer kecil, nanti tampilannya akan ikut kecil. Dan untuk jenis-jenis nota bisa dipilih di set di sini, ada sampai 9 macam tipe nota yang sesuai dengan keinginan. Untuk setting potong kertas ini untuk printer yang support, biasanya untuk thermal itu yang ukuran 80 mm udah support untuk auto cut kertas. Sementara untuk ukuran yang 58 mili biasanya belum ada. Untuk sini juga settingan untuk logo. Logo jika kepengen nota kasar di atasnya akan tampil logo. Ini berwarna hitam putih. Sementara yang bawah ini untuk logo untuk yang printer tipe inkjet, bisa di set logo di sini. Setelah di set bisa kita simpan. Ini juga ada settingan untuk nama pelanggan itu ditampilkan apa enggak di nota atau nomor pelanggan. Tab berikutnya ada menu pengeluaran. Lihat di sini, umpamanya kita pengen memasukkan pengeluaran-pengeluaran yang kita set tadi, tipenya jenis pembayaran karyawan atau pembayaran listrik, bisa kita pilih di sini, otomatis nanti listnya akan tampil di sini.
bisa custom ditambah sendiri. Ini kas yang digunakan, kalau kasnya banyak ada BCA, BRI, nanti bisa diarahkan yang digunakan kas yang mana. Terus di sini selanjutnya ada penambahan modal, di mana gunanya penambahan modal itu jika kita melakukan transaksi pembelian. Transaksi pembelian di sini nambah stok tapi harus ada modal untuk membeli. Tapi kalau penambahan stok di sini langsung tanpa mengurangi uang kas atau langsung kita tambah stok saja. Selanjutnya ini penambahan dan pengurangan saldo member yang digunakan untuk selain pelanggan, ada tadi yang member kayak sistem koperasi, dikasih anggap aja kayak koperasi atau koperasi sekolah, guru wajib beli dikasih saldo Rp100.000, ini memasukkannya dari sini. Ini nanti pilihan nama member, karena member tadi kosong jadi di sini tidak tampil. Terus di sini untuk mutasi kas, proses di mana kita kepengen memindahkan keuangan kita, anggap aja dari toko ditransfer ke bank, prosesnya dari sini. Kebetulan di sini kasnya cuma satu, kas penjualan. Kas bisa ditambah sendiri di menu kas ini. Kepengen BCA, BRI atau yang lain bisa dibuat di sini. Nanti proses mutasi kas bisa diarahkan dari sini. Stock of name untuk menyesuaikan stok data nyata dengan data yang ada di sistem. Juga ada penjelasan kenapa stok berubah atau stok hilang atau ada kesalahan tertentu, ini masukannya di stock of name. Profil perusahaan untuk menyeting sistem penjualan kita. Kalau umpamanya kita sistemnya kayak swalayan, counter, itu modenya mode satuan single product dan mode counter. Kenapa ini ada mode counter? Untuk yang menggunakan sistem IMEI, sementara untuk grosir tidak menggunakan. Di sini juga ada settingan setelah enter itu kolomnya pindah kemana, ke satuan atau langsung ke quantity, memudahkan sesuai dengan selera operator. Enaknya di mana biasanya langsung ke kolom nama masukan baru, karena bisa langsung scan barang berikutnya. Kas ini otomatis settingan untuk memudahkan jika kepengen setiap hari kasnya mulai dari 0, dan berikutnya di bawahnya ini untuk membolehkan harga penjualan itu dirubah. Biasanya kalau kita nego-nego sama penjual, pembeli, kita bisa set langsung saat di data penjualan. Ini untuk kuantiti pesan, biasanya untuk toko bangunan yang sistemnya jualannya seperempat atau setengah kilo, itu bisa diset di sini. Nanti pemasukannya kuantiti di data penjualan bisa dikasih 0,5, 0,25 dan seterusnya. Ini dilewati, ini sistemnya penggunaan poin untuk pelanggan dari laba yang kita hasilkan dari data pelanggan tersebut. Yang paling bawah yaitu tanpa mengisi nominal pembayaran, ini mengotomatiskan saat kita pembayaran, anggap aja totalnya 16.000, langsung otomatis terisi 16.000. Kalau ini tidak, otomatis masih 0, kita masukkan sesuai jumlah uangnya yang dibayarkan dan nanti akan tampil kembaliannya.